Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang fikih munakahat, yang mana pembahasan fikih munakahat kita masih membahas tentang peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan keluarga-keluarganya. Yang mana pada beberapa video yang sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang pembagian kondisi suami di dalam kaitannya membayar atau melaksanakan kewajiban nafkah kepada keluarganya. Yang mana dalam hal itu secara globalnya suami itu di dalam kewajiban memberi nafkah ada 3 kondisi suami. Yang pertama adalah kondisi suami dalam keadaan musir, artinya suami yang berkecukupan atau dia itu bisa dikatakan kaya raya. Lalu kemudian yang kedua adalah kondisi suami yang muksir atau kondisi suami yang kekurangan atau dia masuk kategori miskin. Lalu kemudian kelompok suami yang ketiga adalah kondisi suami yang mutawasid. Dia tidak masuk kategori kaya raya atau berkecukupan, dia juga tidak masuk dalam kategori muksir atau kekurangan. Dan masing-masing kelompok suami ini, baik yang musir atau muksir atau mutawassid, syariat dalam kaitannya ini adalah fikih mazhab Syafi'i telah memberikan definisi secara rinci, telah memberikan pengertian seperti apa dan kapankah suami itu dianggap sebagai suami yang musir, begitu juga dengan suami yang muksir, demikian juga dengan suami yang mutawassid. Dan beberapa video yang sebelumnya yang kita bahas adalah ketika kondisi suami itu dalam keadaan musiron, dalam keadaan berkecukupan. Sedangkan kesempatan kita kali ini, di video yang saat ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana kewajiban memberi nafkah ketika si suami itu dalam keadaan musiron. Dia dalam keadaan kekurangan, dia secara syariat dianggap sebagai suami yang miskin. Sehingga nanti ini akan mempengaruhi takaran atau ukuran nafkah yang wajib dia berikan kepada sang istri. Yaitu kita masuk pada keterangan kitab Fathul Qorib, yang mana beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi memberikan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zawju mu'siran wa yu'tabaru i'saruhu bitulu'i fajri kulli yaumin famuddun ay fal wajibu alaihi li zawjatihi muddu ta'amin min ghalibi qutil baladi kulla yaumin ma'a lailatihil mutaakhirati anhu wa ma tadimu bihil mu'siruna mimma jarat bihil adatuhum minal udmi wa yaksunahu mimma jarat bihi adatuhum minal kiswati. Yang mana pembahasan tadi itu yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, beliau sedang menerangkan bagaimana kewajiban suami yang dalam keadaan muksir di dalam memberikan nafkah tentang makanan, nafkah tentang pakaian, demikian juga nafkah tentang lauk pauk. Namun sebelum kita lebih jauh membahas itu semuanya, kita perlu mengerti terlebih dahulu bagaimana para ulama memberikan definisi bahwa si suami ini saat itu dalam keadaan muksir, dalam keadaan kekurangan. Dan yang lebih penting lagi, supaya diketahui bahwa tolak ukur suami itu dianggap sebagai orang yang muksiron, dianggap sebagai orang yang musiron, dianggap sebagai suami yang mutawassiton, dilihat dari setiap pagi di hari-hari tersebut. Bukan kemudian di awal bulan dia dalam kondisi muksir, lalu kemudian kondisi muksir atau kekurangan ini dibulatkan hingga 1 bulan.
penghitungannya tidak seperti itu. Penghitungannya adalah per hari, sehingga bisa jadi pada tanggal 1 dia dalam keadaan berkecukupan, di tanggal 2 dia dalam keadaan tengah-tengah, di hari yang ketiga dia dalam keadaan kekurangan. Bisa jadi seperti itu. Ini yang penting untuk diketahui terlebih dahulu. Kalau kita sudah paham tentang pola penentuannya, kita sekarang bisa masuk pada bagaimana atau seperti apa definisi suami itu dianggap sebagai suami yang kekurangan atau istilahnya mu'sir. Beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib, beliau memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan suami yang mu'sir itu adalah bi an kana la yamliku ma yazidu ala mu'natil umril ghalib wa dzalika shadiqun bi an yakuna indahu ma yakfihil umrul ghalib faqat au aqalla minhu kama yu'lamu mimma marra. Yang artinya, yang dimaksud dengan muksir, yang dimaksud dengan suami itu dalam keadaan miskin adalah ketika suami itu tidak memiliki harta yang lebih yang bisa diberikan untuk nafkah selama umur ghalib. Jadi suami tidak punya harta yang harta ini bisa dianggap lebih, yazidu, bahasanya beliau menggunakan kata-kata yazidu, harta yang tidak bisa dianggap lebih untuk memberikan nafkah selama umur ghalib. Apa yang dimaksud dengan umur ghalib? Umur ghalib itu adalah hitungan usia rata-rata manusia berdasarkan hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasannya umat Kanjeng Nabi itu usianya rata-rata adalah usia 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, atau di dalam riwayat yang lain wa qalilun man yajuzu dzalik. Sangat sedikit sekali di antara umat Kanjeng Nabi ini yang usianya kemudian bisa melampaui usia 70 tahun. Dari situ para ulama dari kalangan fuqaha mengambil sebuah kesimpulan bahwa rata-rata usia manusia dari kalangan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah 60 tahun. Sehingga yang dimaksud dengan umur ghalib adalah 60 tahun. Kalau begitu, seandainya misalkan si suami ini saat itu dalam usia 30 tahun misalkan, dan dia saat di usia 30 tahun itu telah memiliki harta, lalu bagaimana cara menentukan suami ini dalam keadaan berkecukupan atau kekurangan? Maka harta yang dia punya di hari itu saat dia berusia 30 tahun, di total semuanya, entah itu yang berupa fisik uang atau aset misalkan, dikruskan menjadi nominal terlebih dahulu, lalu kemudian dihitung dari umur 30 sampai ketika dia itu usia 60 tahun. Kalau sekiranya harta yang dia miliki di umur 30 tahun itu ternyata lebih, dengan penghitungan per hari untuk memberikan kebutuhan nafkah kepada keluarganya, dia, istri, dan juga anak-anaknya, atau misalkan dia juga punya orang tua yang perlu untuk diberi nafkah, juga dihitung di situ. Taruhlah misalkan per hari itu dia butuh uang memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya itu misalkan sebanyak 200.000 misalkan. Maka 200.000 ini dihitung, dikalikan sampai masuk pada usia 60 tahun. Dan yang perlu diingat, 60 tahun ini yang dimaksud adalah tahun Hijriah. Kalau seandainya kemudian setelah penghitungan seperti itu, 200.000 per hari terus dikalikan sampai masuk pada usia 60 tahun, ternyata masih ada sisa lebih harta, ya, maka dia masuk kategori suami yang berkecukupan. Sehingga berarti si orang ini, si laki-laki sebagai kepala rumah tangga ini memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya supaya memberi 2 mud. Ya. Karena apa? Karena ternyata setelah dihitung harta yang dia miliki ini bisa berlebih sampai melebihi kebutuhan sampai usia 60 tahun. Tapi kalau sekiranya harta yang dia miliki ini setelah dibagi mulai usia 30 sampai usia 60 tahun ini ternyata pas persis, tidak bersisa, atau bahkan kurang, mulai dari pas atau kurang, maka menurut penyampaian keterangan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, orang tersebut masuk kategori muksir,
yaitu ketika beliau mendawuhkan wa dzalika shadiqun bi an yakuna indahu ma yakfihil umrul ghalib faqat aw aqalla minhu kama yu'lamu mimma marra. Kalau misalkan harta itu setelah dibagi mulai usia 30 sampai usia 60 ternyata pas persis atau bahkan kurang, maka si suami ini masuk kategori suami yang muksir, suami yang kekurangan. Nah, yang perlu diingat poin utamanya di sini, apa yang barusan disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri ini agaknya mengikuti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Birmawi di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib, yang mana sebagaimana tidak asing di tengah-tengah kita semuanya bahwa beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri itu di dalam menulis hasyiahnya ini beliau sering mengkritik tulisan atau pemikiran dari Syekh Al-Birmawi. Seringkali kita akan membaca di dalam hasyiah Baijuri itu beliau akan mengatakan wa amma qaulul muhsi wa ma dzukira fil hasiyati. Yang mana dimaksud dengan muhsi di situ atau hasyiah di situ adalah hasyiahnya Syekh Al-Birmawi atau Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Birmawi. Sehingga muncullah keterangan kitab hasyiah Baijuri ini. Namun kemudian dalam kesempatan ini Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri beliau agaknya condong untuk sesuai. Beliau cocok sepakat dengan keterangannya Syekh Al-Birmawi di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Yang mana keterangan Syekh Birmawi ini juga disebutkan dinukil ulang oleh Syekh Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Wahhab. Yang mana Syekh Birmawi mengatakan qauluhu ay fi fajrihi bima'na annahu yunzaru fi ma indahu minal mali wa yuza'u ala mu'nati mamunihi fi kulli yaumin min baqiyati umrihi al-ghalib. Yang dimaksud dengan orang yang muksir, yang mana hitungan muksir ini adalah patokannya setiap pagi, ya. Ketika orang ini memiliki harta, lalu harta itu dibagikan dalam umur ghalibnya dia, taruhlah misalkan contohnya tadi umur 30 sampai usia 60, yang mana penghitungan per harinya itu adalah ala mu'nati mamunihi, baik untuk si suami ataupun istrinya ataupun anak-anaknya sampai kepada umur ghalib. Kalau sekiranya lam yafdul, kalau sekiranya harta itu tidak berlebih, artinya pas atau mungkin kurang, maka dia masuk kategori orang suami yang muksir. Ini keterangan Syekh Birmawi di dalam hasyiah beliau yang dinukil ulang oleh Syekh Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Wahhab. Fa illam yafdul anhu syai'un, kalau sekiranya harta itu tidak berlebih, atau fadula duna muddin wa nisfin famu sirun, kalau harta itu tidak berlebih atau misalkan lebih tapi lebihnya itu tidak sampai 1 mud setengah, maka dia masuk kategori suami yang muksir, ya. Namun kemudian apa yang disebutkan oleh Syekh Birmawi ini, yang tadi keterangan Syekh Birmawi ini disetujui, disepakati oleh Syekh Syekh Baijuri, keterangan itu tidak disepakati, keterangan itu dibantah oleh Syekh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau. Yang mana Syekh Bujairami ini lebih mengikut kepada keterangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab. Beliau dalam hal ini mengatakan wa qawluhu fa illam yafdul anhu syai'un ila akhirih fihi nadhar. Keterangannya Syekh Birmawi tadi itu tentang definisi orang yang muksir ini masih perlu dikoreksi ulang. Lalu kemudian beliau mengatakan balil muksiru huna man la malalahu aw lahu malun wa la yakfihi law wuzzi'a ala baqiyati umrihi al-ghalib kama yufhamu min qaulil matni ma yukhrijuhu anil maskanati. Ini keterangannya Syekh Bujairami terhadap kitab Fathul Wahhab, yang artinya kalau diartikan yang dimaksud dengan muksir atau suami yang berkekurangan, ya, yang nanti kewajibannya memberi nafkah kepada istri itu hanya cukup 1 mud saja, adalah orang yang tidak memiliki harta, seorang suami yang dia itu memang tidak memiliki harta. Aulahu malun, atau suami itu punya harta tapi wala yakfihi,
harta itu tidak cukup bagi si suami, ya, lawuzi'a ala baqiyati umrihi. Seandainya harta itu kemudian dibagikan selama umur ghalib. Namun tolak ukur umur ghalib ini hanya untuk pribadi si suami itu saja, tanpa harus menghitung kebutuhan untuk istri, anak, dan seterusnya. Tolak ukur penghitungannya hanya kepada si suami saja. Kalau sekiranya untuk kebutuhan suami itu sudah tidak cukup, tanpa menghitung kebutuhannya istri dan anak, maka menurut keterangan Syekh Bujairomi itu sudah cukup dikatakan bahwa si suami ini masuk kelompok orang-orang yang muksir. Yang mana keterangan beliau ini mengambil dari keterangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan, kama yufhamu min qaulil matni, artinya matanya itu adalah kitab Manhajut Tulab yang kemudian disyarah lagi menjadi Fathul Wahhab, yang mana di situ beliau Syekh Zakaria mengatakan ma yukhrijuhu anil maskanati, bukan yukhrijuhum anil maskanati. Jadi tolak ukurnya, penghitungannya itu hanya kepada pribadi si suami, tanpa menghitung kebutuhannya istri, tanpa menghitung kebutuhannya anak-anaknya. Ini yang menjadi keterangan Syekh Bujairomi dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan keterangan beliau ini berbeda dengan keterangannya Syekh Birmawi, yang ternyata keterangan Syekh Birmawi ini juga disetujui oleh Syekh Baijuri. Dan yang lebih mengherankan lagi, mencengangkan lagi, apa yang barusan disampaikan oleh Syekh Bujairomi, beliau mengambil dari Lahiriyah Syarah Minhaj milik Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar. Dari ini semuanya, dari keterangan yang seperti ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ulama-ulama kalangan Syafi'iyah dari kalangan mutaakhirin berbeda pendapat tentang definisi suami yang muksir, suami yang berkekurangan. Syekh Baijuri sepakat atau setuju dengan pendapatnya Syekh Birmawi, walaupun kebiasaan beliau itu adalah mengkritik keterangan-keterangan, pendapat-pendapat yang dimunculkan oleh Syekh Birmawi sendiri. Namun kali ini, pada kesempatan kali ini, Syekh Baijuri sepakat dengan keterangannya Syekh Birmawi. Ternyata di sisi yang lain, Syekh Bujairomi tidak setuju dengan keterangannya Syekh Birmawi. Beliau lebih setuju dengan keterangannya Syekh Zakaria Al-Ansari, yang ternyata keterangan ini sama seperti keterangan Syarah Minhaj milik Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar. Dari sini kemudian kita kalau mengerucutkan lagi, kalau kita berpijak pada keterangannya Syekh Birmawi, maka penghitungan kita bukan cuma menghitung si suami saja, tapi juga menghitung kebutuhannya istri dan anak-anak. Sedangkan kalau kita berpijak pada keterangannya Syekh Bujairomi, maka hanya cukup menghitung kebutuhan suami tanpa perlu menghitung kebutuhan istri dan anak-anak. Nah, ini merupakan satu pembahasan yang penting untuk diketahui sebagai salah satu contoh betapa kayanya khazanah keilmuan madhab al-Imam Syafi'i. Dari pemikiran para pakar-pakar fikihnya, beliau memiliki keilmuan, kemampuan, kedalaman, keluhuran ilmu yang sampai sejauh itu, sehingga kita semuanya bisa mengambil atau bertaklid kepada siapa saja di antara beliau-beliau semuanya. Apakah kita kemudian mengambil keterangannya Syekh Baijuri yang itu ternyata sama dengan keterangan Syekh Birmawi, atau kemudian kita lebih mengambil keterangannya Syekh Bujairomi yang itu kemudian ternyata sama dengan keterangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar. Nah, inilah kiranya keterangan yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini benar-benar bisa memberikan kegamblangan dan memberikan pengetahuan yang luar biasa untuk diri kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.